Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Momikis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi di channel Momikis. Kali ini kita akan membahas fadilah serta keutamaan dalam membaca surat Yasin. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan pedoman umat muslim di seluruh dunia. Semua pengetahuan ada di dalam Al-Quran. Seringkali kita mendengar sebuah pepatah bahwa buku adalah jendelanya ilmu atau jendela dunia. Tapi kita lupa bahwa umat Islam di dunia bernaung dalam rumahnya pengetahuan, yaitu Al-Quran. Adapun yang menjadi pertanyaan sekarang yaitu, apakah Al-Quran benar-benar sudah menjadi pedoman semua umat Islam atau hanya sekedar pajangan di rumah saja? Membaca Al-Quran menjadi amalan yang berpahala besar. Keutamaan membaca Al-Quran yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kebaikan berkali-kali lipat sebagai balasan pahala. Melalui hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia menghafalnya, maka ia akan bersama para malaikat mulia. Sedangkan perumpamaan seorang yang membaca Al-Quran dengan tekun, ia mengalami kesulitan atasnya, maka ia akan mendapat ganjaran pahala. Salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran adalah surat Yasin. Membaca surat Yasin adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Hal ini karena terdapat banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan membaca surat ini. Membaca surat Yasin sendiri memiliki sejumlah keutamaan yang luar biasa. Di antaranya dimudahkan segala urusan dan diampuni dosa-dosanya. Surat Yasin merupakan surat ke-36 dalam Al-Quran yang terdiri dari 83 ayat. Surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah yang artinya diturunkan di Mekah. Surat ini dinamakan surat Yasin karena merujuk pada perkataan Fatir yang terdapat pada ayat pertama. Sebagaimana halnya arti huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan beberapa surat Al-Quran, maka demikian pula arti Yasin yang terdapat pada permulaan surat ini, yang artinya Allah mengisyaratkan bahwa sesudah huruf tersebut akan disebutkan hal-hal yang penting. Antara lain, Allah bersumpah dengan Al-Quran bahwa Muhammad benar-benar Rasul yang diutusnya kepada kaum yang belum pernah diutus Rasul-Rasul kepadanya. Surat Yasin dikenal sebagai jantung Al-Quran karena surat ini mengandung pesan-pesan penting tentang keimanan, hari kiamat, dan kehidupan setelah mati. Surat Yasin adalah salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran dan memiliki segudang keistimewaan. Pokok-pokok surat Yasin tidak lepas dari akidah umat sebelum Nabi Muhammad, perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan risalah kenabian, keagungan Allah, dan keanekaragaman perilaku manusia. Di Indonesia sendiri, surat Yasin merupakan bacaan yang populer saat mengisi kegiatan diniyah seperti tahlilan, malam Jumat, dan sejenisnya. Di berbagai majelis, surat Yasin menjadi rangkaian acara, baik di awal acara maupun jadikan inti dari sebuah acara tersebut. Warga mengenalnya dengan sebutan jamaah yasinan malam Jumat. Menurut para ulama, kalimat Yasin memiliki makna merupakan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Al-Quran, nama Nabi Muhammad SAW, dan penegasan kepada manusia yang belum diperingatkan pada masa sebelumnya bahwa Rasulullah adalah utusannya. Dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, diperoleh keterangan bahwa Yasin bermakna ya insan atau wahai manusia, yakni wahai Muhammad.
Dari Zaid bin Aslam menyebutkan arti Yasin adalah kependekan dari nama-nama Allah. Ada lagi yang berpendapat Yasin merupakan ringkasan dari kalimat Ya Syaidal Bashar, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, dengan membaca surat Yasin banyak manfaatnya. Membaca surat Yasin adalah membaca Al-Quran. Maknanya, manfaat membaca surat Yasin bisa juga diterjemahkan sama dengan manfaat membaca Al-Quran. Berikut ini beberapa manfaat atau fadilah yang bisa didapatkan umat Islam dengan membaca surat Yasin. Yang pertama, ibarat membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa surat Yasin adalah inti dari Al-Quran. Sehingga membaca surat Yasin maka setara dengan membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap sesuatu memiliki hati dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah akan mencatat baginya pahala seperti membaca seluruh Al-Quran 10 kali atas bacaannya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, meringankan syakaratul maut. Membaca surat Yasin juga disebutkan akan memudahkan suatu urusan. Mengenai keutamaan surat Yasin yang ini, sebagian ulama mengatakan bahwa apabila surat ini dibacakan dalam suatu urusan yang sulit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusannya. Misalnya, ketika surat Yasin dibacakan untuk orang yang sedang syakaratul maut, kemudian ditujukan untuk memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rohnya dapat keluar dengan mudah. Membaca surat ini dapat mempermudah prosesnya. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis, Makil bin Yasar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Baqarah adalah punuknya Al-Quran, dan ayat ini dikeluarkan dari bawah arsy, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sedangkan surat Yasin adalah inti dari Al-Quran. Tidaklah seseorang yang membacanya dengan niat menginginkan Allah dan akhirat, melainkan ia akan diampuni. Bacakanlah ia pada orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, bacakanlah ia untuk orang-orang mati kalian, yakni surat Yasin tersebut. Hadis riwayat Nasai. Apabila dibacakan untuk orang-orang yang akan meninggal dunia atau syakaratul maut, maka nyawanya akan tetap ada dan belum tercabut hingga datangnya malaikat Ridwan untuk membawakan ketenangan menjelang sakaratul maut. Sehingga seseorang yang dibacakan surat Yasin ini akan lebih mudah untuk wafat, ikhlas dan tidak mengalami masalah, sesuai dengan hadis yang mengungkapkan bahwa disunahkan membaca surat Yasin di samping seseorang yang sedang mengalami kematian. Ketiga, mendatangkan rahmat bagi orang yang sudah meninggal. Keutamaan membaca surat Yasin selanjutnya menurut para ulama, jika dibacakan untuk orang yang sedang menghadapi ajal dan orang yang sudah meninggal, maka akan diturunkan rahmat serta berkah bagi orang yang sudah meninggal tersebut. Dari Makal Ibnu Yasar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bacakanlah ia untuk orang-orang mati kalian, yakni surat Yasin tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Keempat, orang yang membaca Yasin akan diampuni dosanya. Keutamaan dari surat Yasin berikutnya yaitu sudah dijelaskan di dalam hadis riwayat At-Tabrani. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa ketika seseorang membaca surat Yasin di malam hari, maka keesokan harinya dosa-dosa dari orang tersebut akan diampuni. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap keridhaan Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Hadis yang lain menjelaskan, Al-Baqarah adalah surat Al-Quran berkedudukan tertinggi dan puncaknya. 80 malaikat turun menyertai masing-masing ayatnya. La ilaha illa huwal hayyul qayyum di bawah arsy. Lalu digabungkan dengannya atau digabungkan dengan surat Al-Baqarah. Sedangkan Yasin adalah hati Al-Quran. Tidaklah seseorang membacanya sedang ia mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala dan akhirat, melainkan dosanya akan diampuni. Bacakanlah surat tersebut terhadap orang-orang yang mati di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad. Membaca surat Yasin dapat menjadi pilihan untuk memperbaiki diri. Dengan rajin membacanya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kelima, orang yang membaca Yasin akan terpenuhi kebutuhannya. Keutamaan surat Yasin selanjutnya adalah bahwa orang yang membacanya akan dipenuhi semua kebutuhannya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Barang siapa yang membaca surat Yasin pada awal siang, niscaya akan terpenuhi semua kebutuhannya. Hadis riwayat Ad-Damiri. Keenam, orang yang membaca surat Yasin akan dimudahkan urusannya. Selanjutnya, keutamaan surat Yasin juga dalam mempermudah segala urusan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang membaca surat Yasin ketika berada di waktu pagi, niscaya diberikan kepadanya kemudahan hari itu, hingga ia berada di waktu sore. Dan barang siapa yang membacanya pada awal malam, niscaya diberikan kepadanya kemudahan malam itu hingga ia berada di waktu pagi. Hadis riwayat Ad-Damiri. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa di antara keutamaan surat Yasin ialah tidak sekali-kali ia dibaca dalam suatu urusan yang sulit, melainkan Allah akan memudahkannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, setiap ada perkara yang sulit, setiap ada musibah dan malapetaka dibacakan surat Yasin, maka Allah memudahkan perkara itu. Ibnu Katsir dan tafsirnya juga menjelaskan, sebagian ulama berkata, di antara keistimewaan surat ini atau surat Yasin, sesungguhnya tidaklah surat Yasin dibacakan pada suatu perkara sulit, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya, seakan-akan dibacakan surat Yasin di sisi mayat agar turun rahmat dan berkah dan memudahkan baginya keluarnya ruh. Ketujuh, membaca surat Yasin akan dikabulkan permintaannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa membaca surat Yasin juga memiliki keutamaan menjadi sebab dikabulkannya doa atau permintaan. Yang artinya, barang siapa membaca surat Yasin dan asy-syafaat di malam Jumat, Allah mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Abu Daud. Kedelapan, dijauhkan dari petaka. Surat Yasin adalah salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan dari segala petaka. Dengan membacanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan, termasuk menjaga dari penyakit berbahaya, serta memberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Kesembilan, mendatangkan kebahagiaan. Surat Yasin dapat membawa perasaan bahagia yang terus-menerus jika dibaca setiap hari. Selain menenangkan batin dan mengurangi kegelisahan, surat Yasin juga akan membuat banyak orang menyukainya. Keutamaan surat Yasin jika dibaca rutin malam hari akan mendapatkan kebahagiaan sepanjang hari. Dalam sebuah hadis dijelaskan, diriwayatkan dari Yahya bin Katsir, dia berkata, telah sampai padaku sebuah sabda Rasul bahwa sesungguhnya barang siapa yang membaca surat Yasin pada waktu pagi, maka ia senantiasa memperoleh kegembiraan sampai sore, dan jika ia membacanya di sore hari, maka ia senantiasa dapat gembira sampai pagi. Kesepuluh, surat Yasin mendatangkan syafaat. Keutamaan surat Yasin yang dibaca secara rutin, manfaatnya akan mendapatkan syafaat baik dunia maupun di akhirat. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis Tafsir Ruhul Al-Bayan, yang artinya sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat yang dapat memberi syafaat bagi pembacanya.
memberi ampunan bagi yang mendengarnya. 11. Meringankan siksa kubur. Membaca surat Yasin juga bisa meringankan siksa kubur bagi orang yang telah meninggal. Dalam suatu hadis, barang siapa yang mendatangi makam lalu membaca surat Yasin, maka pada hari itu Allah meringankan siksaan mereka, dan bagi yang membacanya mendapat kebaikan sejumlah penghuni kubur di makam itu. 12. Meninggal sebagai syahid. Seseorang bisa dikatakan mati syahid apabila sudah pernah membaca surat Yasin. Selain itu, barang siapa yang membiasakan dirinya membaca surat Yasin setiap malam setelah sholat malam hingga dirinya meninggal dunia, maka mereka bisa dikatakan mati syahid, sesuai dengan hadis yang mengungkapkan. At-Tabrani meriwayatkan dari hadis Anas, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membiasakan diri membaca surat Yasin setiap malam sampai meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.